bangun setan temeng kalbu tuk ing sagung budi suci. Kemudian para narasumber yang kita muliakan, pertama adalah Bobo Bejo Santoso, paling sepuh di tengah. Kemudian Mas Dewangga Angga, biasanya di situ, Bapak Dewangga Angga. Kemudian Mas Agus Bandio yang paling ganteng dan juga sampai saya ini. Dan kami persilakan untuk bertanya langsung. Beliau-beliau ini sudah pakar, sudah tingkatnya waskita ya, waskito, jadi siap berhadapan dengan siapapun. Antum tanya, antum korek sedalam-dalamnya. Karena mumpung kita bertemu langsung, tidak hanya mendengar dari orang lain, ini adalah kepada kita bertanya kepada pelaku, penghayat. Bahkan Mas Dewangga Angga ini bisa dikatakan malang melintang dalam dunia kejawen. Banyak hal yang dicicipi di sana. Bahkan agama juga gitu, bukan sekedar lagu. Pernah mencicipi Katolik sepertinya. Kemudian bahkan pernah di Islam, belum sempat menyentuh dunia Syiah. Jadi entah apa yang dicari. Anggap aja sang Bima tadi ya. Mungkin itu, dan saya harapkan nanti dari mahasiswa benar-benar mencatat, mengambil hikmah dalam-dalamnya, karena kesempatan ini belum tentu bisa antum temukan kedua kalinya. Selama ini kita hanya tahu bagaimana sih kejawen itu lewat literatur yang ada dalam perkuliahan di universitas, tetapi bagaimana kita kemudian mendengar langsung pengalaman spiritual yang seperti apa sih sebenarnya kejawen itu. Mindset kita yang selama ini tertanam di dalam otak atau memori kolektif kita tentang kejawen ini adalah sesuatu yang kita agak kalau boleh mengatakan menyesatkan gitu. Jadi dengan adanya ini maka kemudian pemahaman kita terkait dengan kejawen itu akan lebih baik daripada sebelumnya, karena mendengar langsung dari panjenengan semua. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, istilah kiai sangat dikenal sejak zaman dulu hingga saat ini. Istilah ini merupakan penulisan dalam aksara Latin Jawaru yang bahasa Indonesianya kemudian dibawakan menjadi kata kiai. Dalam naskah kuno, kata kiai ternyata tertulis kiai. Salah satu contohnya adalah mertua Ranggalawe yang tertulis bernama Yai Geng ing Palawendongan. Kata kiai di sini kemungkinan besar adalah gabungan dari kata ki dan ai. Berdasarkan hukum sandi, bunyi i yang bertemu dengan a kemudian berbunyi menjadi ya. Ki di sini adalah kependekan dari kata aki atau kaki yang bermakna kakek, sedangkan ai merupakan sinonim dari kata ari atau adi yang berarti adik, yaitu saudara kita yang lebih muda. Seringkali kata ai ini dilengkapkan menjadi kata rai atau sering diucapkan jadi kiai. Mungkin pada awalnya istilah kiai adalah sebutan untuk adiknya kakek, atau bisa juga berarti kakek kecil, atau istilahnya itu mbah kecil atau bajil kalau bahasa kekiniannya, yang bisa juga berarti paman dari ayah atau ibu kita.
Namun seiring berjalannya waktu, panggilan kiai kemudian berubah bersifat umum, yaitu untuk menyebut lelaki tua atau dewasa yang kita hormati. Sebelum saya melanjutkan medar apa yang artinya sesajen, perlu diketahui bahwa nenek moyang kita dulu kalau mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, itu memakai sarana atau udah yang berupa sesajen. Dan sesajen itu diambil dari hasil bumi di mana tempat itu dihasilkan. Jadi setiap daerah itu sesajennya itu beda-beda. Sesajen adalah hanya simbol-simbol. Maka dari itu di dalam sesajen akan diberikan beberapa bubur rampe atau alat-alat, dan di sini saya mau medar apa saja yang ada di dalam sesajen. Yang ada di dalam sesajen pertama yaitu nampan atau tempe. Yang kedua beras. Yang ketiga kelapa. Kelapa itu yang masih ada sabutnya, ujungnya itu. Nanti saya bedah satu-satu ya. Yang keempat gedang, pisang setangkep. Yang kelima sepahan. Suruh kayak gini jadi komplit sepahan, atau kalau orang Jawa namanya kinangan. Yang keenam kembang telon. Yang ketujuh bumbu dapur atau empon-empon. Yang kedelapan duit receh ya. Yang kesembilan kaca dan suri, kaca-kaca yang buat kita cermin itu mas. Yang ke-10 benang dan jarum. Yang ke-11 gula dan kopi. Jadi kalau kalian udah disuguhi kopi sama gula tadi, itu udah termasuk sesajen tapi untuk kalian. Yang ke-12 kalau dulu kemenyan sekarang ganti dupa seperti ini. Yang ke-13 benang lawe. Benang lawe itu benang yang seperti suhu kompor mas. Jadi nanti langsung saya peragakan di sini. Yang terakhir 14 yaitu rokok obor. Jadi awet berusaha masalah berhasil orang atau jadi segala urip di pasrah nih. Ya jadi ini Mbak Pulowian wawur pengalat dunia iyo jaluk pisan pindu pengkeluning harus punya tina kita pasti diberi, makanya di pasrah no kata segala urip. Makanya kalau di sesajen ini disimbolkan dengan gula dan kopi. Yang ke-12 dupo mas. Kemenyan, kalau dulu kemenyan mulai sakit pakai kemenyan dadak gulane areng barang di ngobrol. Makanya ada dupo, tujuannya apa? Orang Jawa kalau udah ada dupo ini ibaratnya oh sembahyang semakin khusyuk, semakin neng. Jadi ini tujuannya hanya pengharum untuk bukan untuk nyuguh sopo-sopo, orang maringi sopo-sopo. Wong aku disyukur ya ora doyan ya ini. Jadi ini kalau udah bakar dupa kayak gini sambil ngadep sajen itu kita ibaratnya orang sembahyang bisa khusyuk, bisa hening. Nah ini bukan saya membantah itu tidak. Iya kan, tapi ada beberapa penghayat atau kepercayaan tentang kejawen ini berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan untuk masalah sesaji, termasuk cara ibadah. Kebetulan saya ini kan di LSM BMS, lembaga Sobo Makam, bondo mandiri sekali ya.
Jadi saya itu survei dari satu makam ke makam yang lain. Karena saya mencari spiritual sebenarnya kapitayan itu seperti apa sih? Nah, teman-teman yang ada di sini, apa itu kapitayan? Karena gejolak yang di atas tuh santai-santai saja, sedangkan yang di bawah itu gemuruhnya luar biasa loh. Hari-hari ini Jalwa juga menjadi sebuah sorotan bagi teman-teman kejawen yang lainnya. Nah, jangan sampai menjadi bulian seperti di Kabupaten Magetan, ingin memadinahkan Magetan. Nah, ini teman-teman penghayat sengaja saya undang, saya ajak ke sini, termasuk ada salah satu dari perwakilan dari pemerintah desa Bulusari. Nah, kebetulan di sini ya dosen ya Pak dosen Rakai Hinu ya. Ini kita kemarin tuh nemu struktur, nemu lingga juga di sana, kita laporkan juga. Nah, ini di sini menyangkut tentang keyakinan juga. Makanya saya ngomong ke beliaunya, prodi sejarah, ya kan, kita prodi sejarah ini apa yang harus dilakukan? Kalau materinya itu melulu, terus hanya sekedar membaca, sudah tutup, kita dapat ijazah selesai. Lah lek bahasane siapa? Konco-konco, lek wis nemu aku diapakno. Contoh kita nemu prasasti, pengembangannya apa? Kalau beliaunya lebih paham. Nah, apa yang akan dilakukan kan gitu. Saya ke teman-teman yang lain ketika ada perbedaan persepsi antara keyakinan itu dengan salah satu inskrip, ini masalah. Dan akhirnya timbul sebuah keyakinan dengan gap yang berbeda. Contoh kita ngomong masalah penghayat ya, yang diyakini Bapak Bejo itu di Kabupaten, Kabupaten. Ketika membaca Joko Montronya, kuncinya itu kan pripun Bapak? Gusti ingkang Maha Suci. Duh Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti. Kula nyuwun pangasami, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Terus sirolah datolah sifatullah sejatine ingsun satriya. Lah ini sedikit curhat Pak Tuin, jangan sampai jangan sampai menjadi beban ketika kekanca dengan saya. Saya 1 hari lulus jika pribadi. Kenapa? Ketika saya masuk di situ, itu saya tanggap, saya ini sudah resi loh. Saya tidak pernah pakai udeng. Saya lepas. Saya tidak pakai hal apapun. Saya ingin lepas. Karena filosofinya Maharesi itu kan harus lepas soal rambut. Kalau di kitab Kemanikan gitu ya Mas. Ketika itu terjadi, saya di posisi saya itu bukan satrio, saya resi lah. Ya apa dongane arep dadi resi? Sejatinya ingsun resi lho. Lek wis resi berarti apa penyatuannya? Berarti doa ini kan tidak bisa kemulti. Nggih ngapunten. Ini kita bicara tentang sastra ya, tentang penataan bahasa untuk berdoa. Nah, termasuk perseteruan antara teman-teman kejawen sendiri itu luar biasa. Dengan teman-teman kejawen, ya tentu yang seperti saya tentukan ini tadi, apa yang saya percayai, yang saya anut dengan kepercayaan sebelah, ini sudah berbeda. Ya kan? Dan hari-hari ini yang paling ramai itu yang disembah Tuhan dari Arab. Wah, itu gejolak di grup-grup Facebook itu luar biasa. Saya sama Gus Samsul kita di atas tenang, landai, yang di bawah ini gap ini luar biasa. Kalau ngomong kejawen secara etimologi tentang kejawaan dan kebudayaannya itu, tentang adab asornya, bukan kepada etnisnya. Kalau kita ngomong kejawennya, tapi fakta di lapangan, keren waduh, Tuhan dari Arab dibawa ke sini, Tuhan dari India dibawa ke sini. Saya kadang tanya,
ke teman-teman, kita Tuhan dari Arab yang mana gitu. Aramik atau Arab Patinggena atau Arab yang mana ini? Lata Uza, Allah, Ela, Yehwa, Yahweh, Yesus atau yang mana ini? Bingung kita. Nah, ini apa nun sewu, kurangnya apa ya? Kurangnya sebuah pendalaman dalam kelogisan untuk mencari spiritual. Ini pernah saya rasakan. Contoh seperti itu tadi, satu hari saya masuk, besoknya sudah dipecat di grupnya sebelah ini. Karena saya sudah resi, jadi untuk doanya itu saya tidak masuk, karena sebelah kan masih satrio. Nah, kalau saya kan sudah resi, jadi grupnya resi tidak di situ, harus naik lagi kan gitu. Nah, polemik yang lain, isu-isu tentang kejawen ini tidak lepas dengan namanya Danyangan, dengan namanya Semar. Saya sampai wirawiri itu bawa Semar. Jadi kalau saya tuh bahasa kerennya gini, saya itu Danyang. Soalnya saya wirawiri itu bawa Semar. Ini Semar kecil, yang besar di sana. Apa sih Semar itu? Kan gitu. Sejak kapan Semar itu ada? Lah, umpama dia seorang Danyang, kenapa di literatur kita, prasasti kita itu tidak pernah menyebutkan nama Semar untuk dipuja? Contoh kita pakai prasasti Cunggrang, kenapa dia pakai Baruna Dewata? Kenapa tidak pakai Semar Dewata, kan itu? Lah, ini ada apa dengan kejawen kita? Mengaku kapitayan, mengaku anti Tuhan dari Arab, dari India, dari Eropa. Nah, terus apa yang dimaksud dengan kejawen ini? Ini kejawen ke spiritualnya kah, atau di kejawen berketuhanannya, atau apa yang dianut? Karena dari beberapa kejawen yang telah saya ikuti, itu endingnya tetap sujud dalam melakukan ritual akhir untuk bertoharo atau bersucinya. Itu sama, pelaksanaannya sama, cuma bedanya ada yang 3x3, ada yang pakai sistem celup mandi pakai air sesajen atau dicampur air kembang. Nah, kejawen lebih kepada lakon belajar tanpa tulis tanpa papan. Jadi apa itu lakon tanpa tulis tanpa papan? Sebuah gerakan hati, gerakan batin. Terus kalau di Ronggowasito itu lebih detailnya, disitulah muaranya Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Di penyambungan antara akal, batin, dan posisi untuk menempatkan nafsu itu sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Untuk mempelajari di Wirid Hidayat Jatinya Ronggowasito, itu tidak semuanya. Kalau kita memakai acuan buku atau kitabnya Raden Tanoyo yang ditulis tahun 6 berapa itu oleh Raden Tanoyo, setelah mendapatkan izin, itu untuk menjadi murid itu harus pilihan. Kalau guru pilihan itu lumrah. Nah, ketika kita mau belajar, berarti kan ada semacam kesenjangan sosial untuk mempelajari sebuah hal. Apakah ini kita tuh memang dibutuhkan soal kejawen kita, soal keilmuan kita? Apakah sampai sekarang orang-orang yang mempunyai uang saja yang bisa sekolah? Ini kan kesenjangan yang sampai hari ini. Lihat ke teman-teman kejawen lebih menggembar-gemborkan kejawen, saya coba masuk lagi ke sana. Saya sebagai fasilitator lah. Apa sih yang mereka inginkan? Apa yang mereka anukan? Ternyata saya sebagai pelaku, saya sebagai orang yang ingin menjadi fasilitator,
ruwet Pak, dan bingung saya. Ya contoh kecil saja seperti seperti tentang sesaji. Jadi setiap penghayat satu dengan yang lainnya cara wedarnya lain-lain, cara menggambarkan Semar pun mereka lain. Semar kunjung itu ini. Ketika kita berbicara kepada literatur, kepada peninggalan, berbeda semua. Keyakinan pecah. Tapi yang saya amati di sini adalah sebuah kekuatan spiritual dari kejawennya, bukan etnisnya, tapi kepada ke spiritual anunya. Spiritual ketenangannya, spiritual keyakinannya itu dia lebih tenang, lebih tinggi, lebih mapan. Tuh 5 menit lagi. Hari ini ada salah satu grup yang masih menjadi beban bagi saya, mengaku dari satu ormas yang ada di Jawa Timur, mencari nisan-nisan, mencari nasab-nasab itu. Nah, kebetulan ketika saya melakukan satu pengembangan tentang isi prasasti Jonggrang terkait temuan Yoni sama Lingga sama struktur yang baru itu ada satu kegalauan, dan Bapak Kaur Desa itu juga saya hadirkan ke sini, istilahnya sharing lah. Ada satu permasalahan yang menyangkut tentang keyakinan. Satu, kalau kita bicara di arkeologisnya, saya yakin Dalwa mampu, ada Mas Ragaino. Yang kedua, prodi sejarah kita secara logisnya. Kalau Robito Alawinya sudah pasti ada, cuma berani tampil tidak. Karena yang kita hadapi ini adalah sebuah makam palsu, dan keyakinannya ini yang terlalu panjang ya pokoknya begitulah. Jadi saya harapkan di Dalwa sendiri ini mempunyai spiritual bangkitnya kejawen bukan tentang kejawen kejawen berketuhanan seperti kejawen yang dianggap ateis atau sesat, tapi kepada kejati diriannya, jawaninya. Sebelum minta sudah diberi, jangan lupa.